Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Meisya dari kelompok sirah yang ke-6, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan memujinya, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kita dalam membacanya salam hormat kepada beliau dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, sirah nabawi tentang beberapa orang Quraisy yang bertauhid dan kembalinya surah Ad-Duha, yaitu surah yang turun setelah terputusnya wahyu yang ketiga, setelah surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, dan lalu kemudian surah Ad-Duha. Sebelum kita memulai ke masalah dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mari kita sebutkan terlebih dahulu beberapa orang Quraisy yang tidak ikut-ikutan sembah berhala. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mayoritas mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbuat kemusyrikan. Mereka datangkan patung-patung berhala yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Amru bin Luhai. Kemudian turun-temurun mereka jadikan patung tersebut sebagai perantara di antara mereka dengan Allah. Sementara benda tersebut mati, maka Allah mencap mereka sebagai orang-orang yang musyrik. Ada di antara mereka orang Quraisy yang tidak ikut-ikutan sembah berhala. Jadi teman-teman, di Mekah mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Makanya sirah kita dimulai dari awal mulanya Nabi Ibrahim alaihi wasallam, dari awal sejarah cerita Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Kemudian adanya air Zam-Zam, bangunan Mekah, serta segala macam sampai disyariatkannya haji. Itu adalah turun-temurun yang mereka pertahankan. Hanya saja jarak antara Nabi Ibrahim disyariatkannya haji. Itu adalah turun-temurun yang mereka pertahankan. Hanya saja jarak antara Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW sangatlah jauh. Dan memang tidak ada lagi Nabi di Mekah pada saat itu, sehingga pada saat itu datanglah kemudian Amru bin Luhai. Ia mendatangkan patung sehingga mereka mencampur barukan ibadah mereka. Ibadah kemudian syariat Nabi Ibrahim AS, lalu mereka campur baurkan dengan kemusyrikan. Jadi ini betul-betul pelajaran bagi kita tentang bahayanya berbuat kemusyrikan, di mana umat Islam menyatakan dalam suratnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Lalu sehabis sholat pergi minta-minta ke kuburan sebelah masjidnya. Jadi di mana komitmen kita setelah menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memurnikan ibadah kepadanya. Nabi Ibrahim mengatakan, dan Allah kekalkan di dalam Al-Quran, Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikanku. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim juga mengatakan, kalau saya yang sakit, cuman Dialah yang bisa menyembuhkan saya. Kalimat tauhid semuanya pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbuat kemusyrikan tetapi tidak sadar. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk patung, statusnya muslim. Percaya kepada jin-jin, ini semua perbuatan kemusyrikan. Jadi, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, masa kenabiannya dimulai. Lalu beliau memulai dakwahnya setelah turun wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir, dakwah sembunyi-sembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah
Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dijelaskan sebelumnya, ada surah Al-Mudazzir dan Muzammil yang menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menyampaikan dakwah. Di sini juga di fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua, yaitu 13 tahun di Mekah yang dikenal dengan fase Makkiyah dan 10 tahun di Madinah yang dikenal dengan fase Madaniyah. Umumnya, ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Mekah berisi tentang umat-umat sebelum kita. Kisah-kisah surga dan neraka, siksa kubur, tetapi belum mencakup hukum syar'i kecuali sebagian kecil. Kalau ayat Madaniyah, yang di Madinah itu semua adalah hukum-hukum seperti pada tanggal 2 Hijriah sudah ada puasa Ramadan, sudah ada perintah-perintah jihad, sudah ada umroh dan haji sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak terjadi hukum-hukum di Madinah. Selanjutnya yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah turun surah Al-Muzammil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdakwah. Dan orang pertama yang didakwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu istri yang tercintai Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tidak merasa ragu dan langsung masuk Islam. Orang yang kedua yaitu anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harizah, yaitu adalah seorang hamba sahaya. Beliau adalah budak yang dihadiahkan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menikah. Sebelum masuk dalam keterbudakan, beliau adalah anak seorang kepala suku yang ayahnya bernama Harizah. Pada saat itu suku Harizah dan suku lainnya berperang dan suku Harizah mengalami kekalahan, sehingga Zaid ditawan oleh musuh dan diperjualbelikan. Sesampai di pasar Mekah, Khadijah membeli dan menghadiahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harizah mencari tahu anaknya di mana sampai mendengar kalau anaknya ada di tangan seorang tokoh Mekah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Harizah langsung menemui Muhammad dan mengatakan kepada Muhammad, Zaid ini adalah orang yang bebas, bukan budak. Berapapun yang engkau minta tebusannya akan kubayar. Pada saat itu aku sedang berperang dan mengalami kekalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak usah membayar. Tanya kepada Zaid, kalau Zaid memilih kamu, maka dia akan bebas. Dan kalau Zaid memilih saya, kamu harus menerimanya. Harizah mengatakan, baiklah. Lalu Harizah menemui anaknya dengan bijaksananya dan berkata kepada Zaid, wahai Zaid, tinggal kamu pilih. Engkau mau memilih ayahmu dan kau akan kembali ke sukumu dan menggantikan ayahmu sebagai kepala suku, atau memilih Muhammad dan tetap dalam keterbudakan. Lalu Zaid menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad, dan aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad kepadaku. Sehingga sampai kebaikan ayahnya pun ia lupakan karena kebaiknya Muhammad terhadap Zaid. Ulama mengatakan tentu ada hikmah-hikmah syar'i. Ini bukan masuk ke dalam bab durhaka kepada orang tua, melainkan Zaid hanya menerima pilihan dari ayahnya, ikut dengan Muhammad dan dalam keterbudakan, atau ikut ayahnya menjadi anak kepala suku. Dia tidak menolak ayahnya, tetapi ia disuruh memilih
Maka Zaid memilih Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, orang ketiga masuk Islam yaitu sepupu Nabi SAW yang diambil Nabi dan tinggal di rumahnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, orang yang masuk Islam yaitu sahabat terdekat Nabi SAW yaitu Abu Bakar. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya adalah utusan yaitu Abu Bakar." Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah dan telah datang wahyu kepada saya." Dan Abu Bakar langsung melafazkan syahadat tanpa banyak pertanyaan. Abu Bakar sangatlah cerdas dan ia langsung bertanya kepada Rasulullah yang tadinya dia memanggil Muhammad sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada saya? Ini saya sudah tahu kebenarannya." Kata Nabi SAW, "Sebarkan semampumu." "Baiklah ya Rasulullah." Abu Bakar langsung keluar pada hari itu juga dan mencari sahabat-sahabat terdekatnya yaitu Utsman bin Affan. Dan Utsman pun bersyahadat. Setelah itu Abu Bakar pun pamit kepada Utsman dan pergi ke sebelah rumahnya Utsman dan menemui sahabat yang mulia yaitu Zubair bin Awam yang terkenal dengan keberanian luar biasanya dalam peperangan. Kemudian dia menjumpai sahabat terdekatnya Zubair yaitu Thalha bin Ubaidillah, salah satu orang yang dijamin masuk surga dalam sedekah baik dalam peperangan. Kemudian setelah Thalha masuk Islam, Abu Bakar datang ke sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Seseorang dapat menundukkan wilayah Persia sehingga takluk di tangannya seperti Iran, Irak, Afghanistan, dan Rusia. Kemudian pada hari itu juga masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga yaitu Abdurrahman bin Auf dan beliau mengucapkan syahadat. Dakwah terang-terangan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 94 sampai 99 yang menjelaskan tentang perintah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah untuk menjelaskan atau menyampaikan agama kepada seluruh masyarakat Mekah. Hai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik yang tidak mau menerima, tinggalkan saja. Yang penting kamu selalu sampaikan, tidak usah khawatir kamu disakiti atau kamu diganggu, sesungguhnya kami akan memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu, yaitu orang-orang yang menganggap Tuhan yang lain di samping Allah atau menyekutukan Allah. Orang yang pertama menolak dakwah Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Ia menolak karena takut pengaruh atau kekuasaan yang mereka miliki akan hilang. Perasaan iri, dengki, dan angkuh juga menjadi salah satu mereka menolak Islam. Mereka menganggap bahwa seharusnya Allah tidak menjadikan Muhammad sebagai utusannya. Mereka percaya bahwa mereka lebih baik dan lebih layak untuk menjadi Rasul. Orang-orang yang penting seperti diantaranya adalah Walid bin Mughirah dan Musailimah al-Kadzab. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa merekalah yang lebih pantas dan lebih layak untuk menjadi nabi terakhir. Karena itu, mereka menolak Islam. Karena nabi terakhir yang dipilih Allah bukan berasal dari salah satu golongan mereka. Islam menyebar di Mekah sangat cepat sekali, tetapi kebanyakan yang memeluk Islam ini adalah orang-orang miskin dan dari kalangan-kalangan bawah.
terutama yang terkenal dengan kisahnya menghibur, yaitu Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya. Mereka adalah orang-orang yang pernah masuk Islam dan juga anak mereka Ammar. Juga ada dari kalangan budak yang lain seperti Habib Bahar bin Ali bin Rabbah Suaib, Ar-Rumi Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua adalah orang-orang yang bekerja sebagai pengembala kambing. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu-satunya orang yang mengiklankan Islamnya. Ia mengajarkan Al-Quran di depan Ka'bah, dan mulai beberapa hari setelahnya, ayat-ayat sudah mulai turun. Dan orang-orang Quraisy yang mendengar bacaan tersebut langsung mengeroyok Abu Bakar dan sampai darah memenuhi wajahnya. Saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib. Sejumlah tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib karena mereka tahu tokoh yang berpengaruh itu telah melindungi keponakannya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mencelakai tokoh yang mereka lindungi itu. Nah, seorang tokoh Quraisy berkata kepada Abu Thalib, yaitu, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu itu telah mencaci maki sembahan kami dan telah membodoh-bodohkan agama kami, menyesatkan agama kami, membodoh-bodohkan harapan kami dan nenek moyang kami. Cegahlah dia, wahai Abu Thalib, kalau tidak biarkan kami bertindak sendiri." Nah, kata tokoh Quraisy tersebut. Namun Abu Thalib menolaknya dengan secara halus, dan tokoh Quraisy tersebut pun pulang dengan tangan kosong. Dan setelahnya Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Datanglah musim haji dan Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Karena Abu Thalib telah menolaknya dan Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya, datanglah orang-orang Arab ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Dan tokoh Quraisy pun jadi takut kalau orang-orang Arab itu menjadi pengikut Rasulullah. Kemudian digelarlah rapat di rumah Walid bin Mughirah untuk menyatukan suara agar mereka berseragam memberikan sigma status untuk Rasulullah, gunanya untuk menghadang dakwah Rasulullah. Berbagai usulan dikemukakan oleh beberapa orang yang hadir dalam rapat tersebut. Ada yang mengusulkan ingin menyebut Rasulullah itu sebagai dukun, ada yang menyebut Rasulullah itu sebagai orang gila, ada juga yang ingin menyebutnya sebagai penyair, sebagai penyihir bahkan. Awalnya semua usulan itu ditolak oleh Walid, namun setelah beberapa lama berpikir, Walid pun bingung dan tidak menemukan kata yang tepat untuk menyebut Rasulullah itu sebagai apa. Dan akhirnya dia mengambil salah satu dari usulan yang telah diusulkan, yaitu ingin menyebut Rasulullah itu sebagai pembawa sihir. Sesungguhnya dia telah memikirkan apa yang ditetapkannya, dan maka celakalah dia bagaimana ia menetapkan, kemudian celakalah ia bagaimana ia menetapkan. Sesudah itu Walid pun bermasa muka dan merengut, kemudian dia berpaling dengan menyombongkan dirinya. Lalu ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Quran Surah Al-Mudaththir 18-25.
Mereka kemudian memberitahukan kepada para jemaah haji dengan sigma yang sama. Mereka mengatakan ajaran yang dibawa Muhammad adalah sihir. Banyak orang yang mendengar kata-kata Quraisy itu menjadi takut kepada Rasulullah, namun ada juga yang merasa justru penasaran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Di antaranya adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Dialah tokoh terkemuka Bani Daus, sosok penyair cerdas, arif dan bijaksana. Ketika tokoh-tokoh Quraisy mendekatinya dan menakut-nakutinya bahwa Rasulullah itu sebagai penyihir, ia sempat menjadi khawatir. Kemudian mereka pun berkata kepada Tufail, ada orang yang mengaku nabi. Ia telah merusak dan mencerai-beraikan kami. Jangan sampai bencana itu menimpa kepemimpinanmu. Kami menyarankan jangan bicara dengannya dan jangan mendengarkan apapun yang disampaikan olehnya. Kata-katanya benar-benar berbisa, sihir yang memisahkan anak dari ayahnya, istri dengan suaminya. Nah, itulah kata mereka kepada Tufail. Tufail sempat menutup telinganya dengan menggunakan kapas agar tidak mendengarkan apa kata Rasulullah. Namun takdir berkata lain. Di dekat Ka'bah lama-kelamaan ia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hati kecil Tufail pun terusik. Lalu ia berkata, bagaimanapun aku seorang cendekiawan dan penyair. Aku dapat mengenal mana yang baik dan mana pula yang buruk. Apa salahnya jika aku mendengarkan sendiri apa yang akan dikatakan orang itu? Jika ternyata baik, maka aku terima. Kalau misalnya yang dikatakan olehnya buruk, maka akan aku tinggalkan. Demikianlah suara hati dari Tufail. Ia pun membuang kapas yang menutupi telinganya tadi. Kemudian ia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah beliau dan dan kemudian ceritakan apa yang dikatakan kaum Quraisy tentang Rasulullah kepada Rasulullah tersebut. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi sikap orang Quraisy tersebut dan ia pun menjelaskan beberapa risalah Islam kepada Tufail. Dan ia juga membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Tufail seperti Al-Ikhlas dan Al-Alaq agar akal sehat dari Tufail tidak bisa lagi tertutup dari kebenaran. Rupanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Tufail tersebut sangat mempesona bagi Tufail. Diksinya benar-benar indah dan mengajarkan kebenaran, kebaikan. Tufail pun berkata di dalam hatinya, ini bukan sihir dan ini bukan syair. Itulah kata Tufail. Semenjak saat itu Tufail langsung memeluk Islam. Tufail itu sebenarnya adalah seseorang tokoh yang ditaati oleh kaumnya, Bani Daus. Ia meminta izin kepada Nabi untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya dan beliau menyetujuinya. Ia juga meminta Nabi untuk memberikan sesuatu tanda sebagai penolong dalam usaha mendakwahnya, dan beliau tentu mendoakan yang terbaik untuk dakwah yang akan disampaikan oleh Tufail kepada kaumnya.